الكتاب الواحد أصغر من هذا الكتاب، أنا أحتاجه، خذ لي. صحيح، تمام، أنت جميل. نعم. أيها الطلاب رحمني ورحمكم الله، سنبدأ الآن إن شاء الله درسنا عن درس الفقه من كتاب فتح القريب الموجب في شرح ألفاظ التقريب. عليكم بالاهتمام والاستماع والاعتناء ولا تلتفتوا إلى شيء آخر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada malam kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi Alfadhi At-Taqrib. Yani sekarang adalah di dalam fasal berikutnya yang dikatakan oleh Al-Imam Abi Syuja' di dalam matan At-Taqribnya. Faslun wa salatul jamaah sunnatun muakkadatun. Beliau mengatakan bahwasanya salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal jama'ata dunal imami. Wa 'alal ma'mum, dan kepada seorang makmum, ayyanwiya, di dalam salatnya dia meniatkan al-i'timam dunal imam. Ya. Dia meniatkan sebagai makmum, yaitu yang mengikuti kepada imam. Ya. Wa yajuzu, kemudian dikatakan oleh Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, yani wa yajuzu ayyatama al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiq kana ya ummuha 'abduha zakwan wal baligh bil murahiq wala ya'tamu rajulun bi imratin wala qari'un bi ummiyin. Wa ayu mawdu'in sala fil masjid bi salatil imami fihi wa huwa alimu bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa in sala fil masjid wal ma'mumu kharijul masjid qariban minhu wa huwa alimu bi salatihi
wala haila hunaka jaza. Baik, ungkapan ini kita akan kaji pada malam kesempatan hari ini. Apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala di dalam Matan At-Taqrib. Yang pertama, beliau mengatakan, yakni di dalam madhab Asy-Syafi'i, di dalam madhab Asy-Syafi'i, yakni wa salatul jamaah, salat berjamaah, salat berjamaah, salat berjamaah, wal aslu fi salatil jamaah. Kemudian landasan di dalam salat berjamaah itu sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala tunjukkan di dalam firman-Nya. Surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus salata, kemudian engkau menegakkan pada mereka as-salat, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah engkau tegakkan salat satu kelompok dari mereka bersama engkau. Artinya di dalam surat An-Nisa 102 ini Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang bagaimana salat seseorang ketika berada di dalam tengah peperangan. Ya, ketika berada di tengah peperangan yang dinamakan dengan salat apa? Dalam keadaan khauf, yakni untuk mewaspadai musuh namun tetap salat. Dan itu dilakukan secara apa? Berjamaah. Itu ketika di dalam salat. Ketika di dalam perang, ya, kan di dalam. Ketika di dalam peperangan. Apalagi ketika tidak berada di dalam peperangan, maka itu lebih ditekankan dan lebih diwajibkan untuk melakukan salat itu secara berjamaah. Fadala dzalika ala talabiha fil khauf fa fil amni aula. Ya. Maka di dalam ayat tadi itu adalah sebagai tuntutan salat di dalam keadaan khauf, yakni di tengah peperangan. Fa fil amni aula, maka orang yang berada di dalam keamanan dia itu lebih ditekankan, lebih diharuskan untuk salat secara berjamaah. Aina saluna jama'atan, yani fil masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam hadis, man sami'a nida, orang yang mendengarkan seruan adzan walam ya'tihi, kemudian dia tidak tidak datang dirinya. Ketika ada seruan azan dia tidak segera datang ke masjid. Li salatil jamaah fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat fadhi. Al-fadh ay al-munfarid, yaitu salat sendirian. Bisab'i wa 'ishrina darajatan, yaitu keutamaannya sejauh 27 derajat.
Atau di dalam riwayat yakni bi khamsi wa isyrina darajah, yaitu sejauh 25 derajat. Wa awalu fi'liha kana bil Madinatil Munawwarah. Dan pertama kali salat jamaah itu dilakukan oleh Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabu beserta para sahabatnya, kana bil Madinatil Munawwarah. Maka beliau lakukan itu ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Lama hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha aqamal jama'ata wa wadhafa 'alaiha wa naqada al-ijma'u 'alaiha. Nah, ketika Nabi kita alaihi salatu wasallam itu hijrah ke Madinah, datang ke Madinah, disitulah beliau menegakkan salat secara berjamaah, ya, dan menekankan untuk melaksanakan berjamaah, wa naqada al-ijma'u 'alaiha, dan disitulah terjadinya ijma', ya, ijma'. Yani sunnatun muakkadatun, dikatakan oleh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi yang menerangkan matan At-Taqribnya Imam Abi Syuja'. Beliau mengomentari bahwasanya pendapat sunnatun muakkadah indal musannif. Nah, itu adalah menurut pendapatnya al-musannif. Siapa al-musannifnya At-Taqrib? Siapa? Man? Musannif At-Taqrib. Tadi disebutin Imam Abi Syuja'. Wa Rafi'i, dan juga menurut pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ya. Ya nulisnya jangan sambil tiduran, ntar tidur beneran tuh. Itulah yang gak ada catatannya, nanti disiksa habis. Siksa habis. Baik. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Abi Syuja' dan Imam Ar-Rafi'i. Dan wal asahu 'inda Nawawi, dan pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi, annaha fardhun kifayah, bahwasanya salat berjamaah itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Ya. Nah, ini adanya khilaf di antara apa? Kalangan Syafi'iyah. Jadi di dalam madhab pun terdapat khilaf di dalamnya. Wa yadrikul ma'mumu al-jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ah ma lam yusallimu taslimah al-ula wa illam yaq'ud ma'ah. Amal jama'ah fil jum'ah fa fardhu 'ain wa la tahsul bi aqalli min raq'atin. Nah. Dan seorang makmum ia mendapati al-jamaah beserta imam atau bersama imam yang bukan di dalam salat Jumat, selama imam itu tidak belum salam. Ya. Amal jamaah fil jum'ah, adapun salat berjamaah di dalam salat Jumat, fa fardhu 'ain, maka hukumnya itu adalah fardhu 'ain. Hukumnya fardhu 'ain.
ya. Hukumnya fardhu ain. Kemudian wajibu 'alal ma'mum ayan wiyal i'timam. Kemudian wajib atas seorang makmum untuk meniatkan i'timam atau al-iqtida bil imam, yaitu untuk mengikuti imam atau sebagai makmum. Ketika dia meniatkan niat salat, ya. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfil iqtida bil hadir wa illam ya'rifu. Nah, kemudian tidak wajib mentakyinnya, kan tetapi cukup mengikuti. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, wa in ayanahu wa akhta'a batalat salatuhu. Illa in indhabat ilaihi isyaratun ka qawlih nawaitu liqtidai bi Zaid hada fabana Umaran fatasihu dunal imam fala yajibu bi siyatil iqtidabi fi ghairil jum'ah niyatul imamah bal hiya mustahaba fi haqqihi fa illam yanwi fa salatuhu furada. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi inilah yang diniatkan oleh seorang makmum ketika salat bersama sang imam, ya. Dia mengikuti imam tersebut. Karena fungsinya imam adalah yuqtada bihi, yaitu untuk diikuti. Wa yajuzu ayyamal hur bil abdi wal baligh wal marahiq. Amma sabiyu ghairu mumayyiz fala yasil iqtida bihi. Wala tasiu qudwatu rajuli bi imratin. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yakni pada poin yang penting lagi Imam Abi Syuja mengatakan wa yajuzu ayatamal hurru bil abdi wal baligh bil marahiq wala tasihu qudwatu rajul bi imra'atin wala qari'in bi ummi. Wala tasihu qudwatu rajul bi imra'atin wala bi khuntha mushkil wala khuntha mushkil bi imra'atin wala bi mushkil. Wala qari wa huwa ma yuhsinul Fatihah aw la yasihul iqtida'uhu bi ummi wa huwa ma yakhilu bi harfin aw tashdidatin minal Fatihah. Nah, kemudian ikhwah, kelihatan enggak? Syekh Muhammad bin Abi Qasim Al-Ghazi mengatakan, adapun seorang sabi yang belum mencapai usia mumayyiz, ya, atau belum mencapai kepada usia tamyiz, fala yasih
tidak bihi, maka tidak sah salat berjamaah mengikuti bersamanya. Ya. Kemudian wala tasih qudwatu rajul bi imratin wala bi khuntha musykil. Kemudian tidak sah seorang laki-laki mengikuti seorang perempuan atau menjadikan perempuan itu sebagai imam salat. Ini kacau ini. Ya, demikian juga khuntha yang musykil. Tahu khuntha? Apa khuntha? Hah? Ya. Antara laki-laki apa perempuan yang nggak tahu. Wala qari wa man yuhsinul Fatihah. Wa ayu mawdhu'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi. Kemudian beliau mengarahkan pada syarat-syarat al-qudwah. Yani wa ayu mawdhu'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya kita akan ungkap pembahasan ini dengan merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Al-Husni rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya landasan di dalam syariat salat berjamaah. Imam Abu Bakar Al-Husni. Ya. Adalah berdasarkan kepada Alkitab, As-Sunnah serta ijma'. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak." Sebagaimana yang tadi kita bahas, bahwasanya masyru'iyah, fondasi daripada salat berjamaah itu pertama kitab as-sunnah serta ijma'. Beliau yang pertama mengatakan wa amma fi ghairiha. Ini sebagaimana yang dijadikan sebagai tempat yani Syekh Abu Bakar Al-Husni mengatakan wa amma fi ghairiha fa fi khilaf. Adapun di luar salat itu terdapat khilaf. Ya.
Yani beliau mengatakan bahwasanya amr bil jamaah fi qawli faltaqum fa'indal amni aula wa hiya fardhu aini fil jum'ah. Yani perintah berjamaah di dalam firman Allah tabaraka wa taala ketika salat khauf, maka itu lebih utama. Kemudian beliau mengatakan al-aslu fi masyru'iyatil jamaah al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Al-jama'ati al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Kemudian adapun selainnya fa fi khilaf, di dalamnya terdapat khilaf. As-sahih inda Rafi' anha sunnah. Kala Imam Rafi'i kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian ada yang mengatakan fardhu kifayah wa sahih Nawawi, dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Wa qila fardhu ain, dan dikatakan pula ada di antara Syafi'iyah berpendapat bahwasanya salat jamaah itu adalah fardhu ain. Ya. Wa sahih Ibnu Mundzir wa Ibnu Khuzaimah. Kemudian disahihkan oleh pendapat Ibnu Mundzir dan Ibnu Khuzaimah. Wa hujjatun man qala inna sunnata qouli sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hujjah orang yang mengatakan sungguhnya itu adalah sunnah ada sabda Nabi. Salatul jamaah afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahu Syaikhani. Yani bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan sebanyak 27 derajat. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ra'ul Syaikhan min riwayat Ibnu Umar, kemudian diriwayatkan oleh Syaikhan dari Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Umar melihat yakni faqaulu sallallahu alaihi wasallam afdal, beliau mengatakan afdal taqtadi jawazal amrayni idzal mufadalah taqtadi dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdal. Yaqtadi yani min riwayati Abi Sa'id wa qala salam afdal. Kemudian dari riwayat Abu Sa'id Rasulullah SAW menyatakan afdal. Ini menunjukkan yakni jawazul amrayni idza al-mufadala taqtadi dzalika. Kalau kana ada amrayn mamnu'an majad hadis sighah.
Kemudian falau kana ahadul amrayn mamnu'an lima ja'at hadhihi sighah. Yani hujjah orang yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah berdasarkan pada hadis riwayat Abu Daud, kemudian Imam Ahmad dan Nasa'i serta Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik. Wa hujjatu man qala fi fardhil kifayah, kemudian orang yang berhujjah bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardhu kifayah. Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim shalah illa istahwada. Yani tidaklah orang ma min salasati fi qaryatin, tidaklah ketiga orang kemudian ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin, tidaklah ada tiga orang yang berada di dalam satu kampung aw badwin atau satu desa, la tuqamu fihimus salatu illa istahwada alaihimus syaitan, la tuqamu fihimus salatu illa istahwada alaihimus syaitan. Tidaklah mereka itu menegakkan salat di tengah-tengah mereka kecuali syaitan itu istahwada, yani kemudian hujjah man qala innaha fardhu ain, hujjah orang berpendapat bahwasanya itu adalah fardhu ain. Tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, lastahwada alaihi syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma yaqulu dhibu minal ghanami al qasiyah. Ya, hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada berjamaah. Sesungguhnya yani fa'alaikum bil jamaah. Nabi alaihissalam memerintahkan pada mereka, hendaklah kalian berjamaah. Fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghamami al qasiyah. Sungguhnya fa inna ma yaqulu dhi'bu, yaitu
hendaklah kalian berjamaah fa inna ma yakulu dhibu minal ghamami al-qasiyah. Sungguhnya serigala itu akan memangsa atau memakan daripada apa? Seekor kambing. Daripada apa? Istahwada fa inna ma yakulu dhibu minal ghamami al-qasiyah. Wa hujjatu man qala inna fardhu ain ahadits, kemudian yang mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah itu adalah fardhu ain. Itu berlandaskan kepada hadis. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam menyabdakan laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amura rajulan fayusalliya bin nasi thumma intalaqa ma'a rijalin ma'ahum huzamun min hatabin illa qaumin la yashhaduna salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Kata Nabi, sungguh aku ingin an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan. Ya, kemudian aku merintah pada seorang untuk memimpin salat. Thumma amura Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Al-jama'atu tahsulu bi salati rajul fi baiti ma'a zawjatihi wa ghairiha. Wa'lam anna al-jama'ata tahsulu bi salati rajul fi baiti ma'a zawjatihi wa ghairiha. Lakinna fil masjid afdal. Wa idza kana al-jama' min al-masjid yakni bahwasanya salat berjamaah tahsul itu bisalatir rajul fi baiti ma'a zawjati wa ghairiha. Tercapai, salat berjamaah itu tercapai dengan salatnya seseorang di rumahnya disertai apa? Salatnya yaitu bersama istri dan ma'a zawjatihi fi baitihi wa ghairiha dan lain sebagainya. Lakinna fil masjid afdal. Kan tetapi salat di masjid itu lebih afdal. Di masjid itu lebih afdal. Falakana bi qurbi masjid wa idza kana al-jam'u min al-masajid akthar fa huwa afdal. Walau kana bi qarbi masjidun qalil al-jam' wa bil ba'id masjid katsir al-jam' fal ba'id afdal illa fi halataini. Ya. Kemudian apabila yani wa idza kana al-jam'u min al-masjid akthar fa huwa afdal. Taib. Kemudian beliau mengatakan, yakni Abu Bakar Al-Haythami rahimahullah taala,
Yani al-jam'u fal ba'id afdalu ila fi halataini. Jama' al-ba'id afdal, dan jarak yang jauh itu lebih utama di dalam dua keadaan. Ahaduma an tata'attal jama'atul qarib li'udulihi anhu. Yani salah satunya adalah anta ta'attila jama'atul qarib li'udulihi anhu. Yani kondisi yang pertama, ahaduma anta ta'attal jama'atul qarib li'udulihi anhu. Atsani ayakuna imam al-ba'id mubtadi'an kal mu'tazil wa ghairi. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yani an tata'attal jama'atul qarib li'udulihi anhu. Yani falau kana bi qurbi masjidin qalilul jam'i wal ba'id masjid katsir. Kemudian kalau ada masjid yang dekat itu sedikit jumlahnya jamaahnya, sedangkan yang jauh itu lebih banyak, maka pilih yang mana? Pilih yang sedikit, yang banyak. Afdal. Fal ba'id, maka yang lebih jauh itu lebih utama, kecuali di dalam apa? Gimana? Yang lebih banyaknya, banyak jamaahnya, yang lebih afdal, bukan yang sedikitnya. Maka itu yang lebih afdalnya, kecuali di dalam dua keadaan. Ya. Yaitu sesatunya diantaranya adalah tidak ada jamaah yang qarib. Karena keberpalingannya darinya, ya. Kemudian yang kedua, ayakuna imam al-ba'id mubtadi'an kal mu'tazil wa ghairihi. Ayakuna imamul ba'id mubtadi'an kal mu'tazil wa ghairihi wa kadza law kana hanafiyan la anu la ya'taqid wujub ba'dhil arkan wa kada al-maliki wa ghairi min al-fasik al-mubtadi' wa asyadul fusaq qudatu dhulma wa rusha. Bal qala Abu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu inna salatan munfaridan afdal min salati khalf al-hanafi walau adraka al-masbuq al-imam qabla yasalima adraka fadilatal jama'ah sahih. Ya. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, nah, demikian juga sholat di belakangnya Hanafi. Karena dalam Hanafi itu tidak meyakini kewajiban sebagian rukun. Faqala Abu Ishaq mengatakan inna salata munfaridan afdal min salati khalfa al-Hanafi. Salat dengan munfarid itu lebih utama daripada salat di belakang orang Hanafi. Yaitu bahwasanya salat munfarid itu lebih utama daripada salat di belakang seorang Hanafi. Walau adrakal masbuq wal imam, qabla yasalima adraka fadilatal jamaah ala sayl alladhi qata bihi al-jumhur liqala salam idza jaa ahadukumus salah wa nanu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an.
Fal Bukhari bihi innahu munkarul hadis. Kalau Imam Bukhari menilai kalau itu adalah munkarul hadis. Lakin dzakara Ibnu Hibban radhiyallahu anhu thiqah. Yani Ibnu Hibban radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang thiqah. Wa qala al-Ghazali la tudrikul jama'ata illa bi idraki raq'ah. Qala fi asl radha wa huwa syad. Idza jaa ahadukumus shalah, apabila salah seorang di antara kalian itu datang pada menuju salatnya, wa nahnu sujudun, sedangkan kami dalam keadaan sujud, fasjudu wala ta'uduha syai'an, kemudian sujudlah. Wala adrakal masbuq al-imam qabla yusallima, Taib. Apabila salah seorang di antara kalian datang, idza jaa ahadukumus shalah, datang untuk salat, wa nahnu sujudun, sedangkan kami ini sujud, ja'akum as-salata wa nahnu wasjudun fasjudu wa la ta'uduha syai'an. Dan barang siapa mendapati ruku, kemudian mendapati, sungguh dia telah mendapati satu rakaat. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, walau adrakal masbuqu al-imamah, kalau seorang yang masbuq, orang yang telat berjamaah, yang telat dari takbiratul ihram, disebut masbuq. Kalau lah orang yang masbuq itu mendapati al-imam qabla ayusallima adraka fadilatal jamaah. Baik, ada yang ditanyakan barangkali? Jumhur mengatakan terhadap hadis, yakni berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza jaa ahadukumus shalah, apabila salah seorang di antara kalian salat, wa nahnu sujudun, sedangkan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, maka hendaklah kalian sujud, wala ta'uduha syai'an, dan janganlah kalian ta'uduha syai'an. Yani wala ta'uduha syai'an wa man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Kemudian seorang imam dalam keadaan sujud, kemudian dia sujud, maka itu tidak tergolong satu rakaat. Wa man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Dan barang siapa dia mendapatkan ruku, maka niscaya dia akan mendapatkan Taib, fadal. Jawab soal. Alaikum soal. Fadal. Jadi pendapat ini mengatakan bahwasanya seorang masbuk kemudian
masuklah dia ke dalam salat sedangkan dia belum mendapatkan imam itu salam, maka dia ketika itu mendapatkan fadilah al-jamaah, mendapatkan keutamaan keutamaan berjamaah, ya. Ada Ilal? Ijat? Kalau misalkan sholat yang jamaahnya banyak sama yang jamaahnya dikit kan nggak bisa yang jamaahnya banyak. Ya betul. Kalau sholat misalkan di RK atau sama di masjid itu gimana? Sholat di RK sama di masjid. Ya dilihat dulu masjidnya dan imamnya. Ya kalau masjid dan imamnya ahli bidah, ya kan, maka sholat bersama dengan sholat bersama-sama dengan ahli sunnah. Lebih keren. Mana lebih keren? Ya. Seperti tadi, wal fasik kal mubtadi, seperti orang yang fasik dan mubtadi'ah. Ya. Maka itu lebih utama. Ya. Ya meskipun sholat yang jauh, misalkan masjid yang jauh itu lebih banyak, tapi imamnya apa? Imamnya mubtadi'an. Kemudian masjid yang dekat itu sunnah. Maka dia mana yang afdol? Yang afdol kah yang sunnah? Ya. Kalau misalkan sholat Jumatnya masbuk itu sah? Masbuknya berapa ini? Udah salam apa belum? Kalau belum. Taib. 6. Sebagaimana tadi yang dikatakan, ya, bahwasanya terkhusus di dalam salat salat Jum'ah di dalam mazhab Syafi'i, orang yang berjamaah di dalam salat Jumat maka dia hukumnya fardu ain. Ya. Fardu ain. Apa? Kenapa?
Taib. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, amal jamaah fil jum'ah, adapun berjamaah di dalam salat Jum'at fa fardhu ain, maka hukumnya itu fardhu ain. Wala tahsul bi aqal min raq'atin, dia tidak bisa tercapai dengan lebih sedikit daripada 1 rakaat. Ya. Bi aqal min raq'ah. Enggak boleh lebih dari 1 rakaat. Nah. Man, ada soal? Ya. Mu'as jiddan. Ya Allah karim. Man? Baik, kita sedikit lanjutkan ya. Sedikit lanjut kan. Yang satu bait. Mau mana ente? Hah? Udah mau bangkit aja ente. Isbir. Walaupun ngantuk-ngantuk, isbir. Tetap ngaji. Ini enggak? Ini kalau ada hidangannya enggak ngantuk. Tahu, dikasih tomnya buat melek semua. Kasih tomnya melek ya baru ya. Iya. Tomnya memang nggak ada. Hah? Belum bikin. Insya Allah besok mau ada kayaknya. Baik, ikhwas sekalian dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita sedikit akan lanjutkan ya. Yani mengenai pembahasan ungkapan Imam Abi Syuja' rahimahullah taala di dalam At-Taqrib. Wa salatul jamaah sunnatun muakkada wa 'alal ma'mum ayanwiya al-jamaah dunal imam. Yang pertama, salat jamaah menurut
Imam Abi Syuja' itu adalah sunnah muakkadah. Namun di dalam madhab ini terdapat khilaf. Jika dikatakan oleh Imam Abi Syuja' kemudian oleh Imam Rafi'i itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan beliau menyatakan pendapat yang ashah di dalam madhab, hukum daripada salat berjamaah itu adalah fardu ain, fardu kifayah. Ya. Baru juga sebentaran tadi berapa menit. Ya. Fardu apa? Masih ada yang fardu ain? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini disahihkan Imam Nawawi. Kemudian ada berpendapat yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardhu ain, dan ini pendapat yang disahihkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Oleh Ibnu Khuzaimah. Paham tuh? Jadi ada 3 pendapat di dalam madhab mengenai hukum salat berjamaah. Ainal asah? Mana sekarang yang sahih? Masing-masing mereka berpegang kepada dalil. Hujjah orang yang menyatakan sunnah itu tentang keutamaan salat berjamaah daripada salat munfarid. Ya. Kemudian di sini mereka menyatakan berarti dalil ini yaqtadi jawazul amrayni idzal mufadala yaqtaqla dzalika. Ya. Karena konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdal min salatil fard, berarti itu menuntut akan kebolehan seseorang itu melakukan salat munfarid. Ya. Kalaulah itu salah satunya diharuskan atau diwajibkan, maka niscaya Nabi alaihissalam itu melarang untuk melaksanakan salat munfarid. Adapun dalil orang yang ini diulang lagi supaya paham lagi. Ya. Tadi baru aja lewat udah lupa lagi. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu adalah fardu kifayah. Itu berlandaskan pada hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menyatakan ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim salatu illa istahwada alaihim syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghamami al-qasiyah. Tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau suatu desa. La tuqamu fi musallatu. Kemudian mereka tidak menegakkan salat di dalamnya. Salat berjamaah di dalam illa stahwada alaihim syaitan. Melainkan syaitan itu akan menguasai mereka. Fa alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghamami al-qasiyah. Sungguhnya setan itu akan yakni serigala itu akan memangsa seekor kambing itu ketika seekor kambing itu sendirian. Jomblo. Ya. Bahaya makanya jomblo itu. Apalagi jomblo menahun. Kalau antum mah nggak jomblo, ya, tolib mah temennya buku, teman setianya, ya enggak. Khairul jalis kitabun, sebaik-baik teman ya kitab. Bukan apa? Bukan bantal guling, ya. Molor aja kerjaannya. Kemudian
Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah fardhu ain. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak, ya. Yang banyak. Di antaranya adalah yakni hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Syaikhani. Dua-dua syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin." Hah? Jadi laqad hamamtu an amura bis salati. Sungguh aku ingin sekali memerintahkan untuk salat. Fatuqamu, kemudian didirikanlah salat, thumma amura, kemudian aku perintahkan rajulan, seseorang. Kemudian fayusalli bin nas, kemudian ia salat bersama manusia, thumma antaliqu ma'a rijalin ma'ahum huzmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata. Kemudian aku pergi bersama para lelaki, ya. Ma'ahum huzamun min hatabin, kemudian bersama mereka itu seikat apa? Kayu bakar untuk mendatangi ila qaumin, untuk mendatangi satu kaum. Kemudian apa kata Nabi? Kemudian aku mendatangi satu kaum yang mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Fauhariku alaihim buyutahum binnar. Kemudian aku bakar mereka itu, ya, rumah-rumah mereka dengan api. Nah, ketahuilah bahwasanya salat berjamaah itu akan tercapai dengan salatnya seseorang di rumahnya bersama istrinya. Salat berjamaah, ya, bisa tercapai, ya. Yani di dalam rumahnya bersama istrinya dan sebagainya. Tapi di masjid itu lebih afdal, ya. Wa idza kana al-jam'u min al-masajid akthar fa huwa afdal. Walau kana bi qurbi masjidin qalil al-jam'u wal ba'id masjidin kabir. Nah, yang ditanyain Taib, berdasarkan pada ungkapan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza jaa ahadukumus salata wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Apabila kalian mendatangi salat, kemudian kami berada dalam keadaan sujud, kemudian sujudlah. Akan tetapi itu tidak terhitung satu rakaat. Wa man adraka ruku' faqad adraka rakaah. Dan barang siapa yang dia mendapati rukunya imam, maka sungguh dia telah mendapatkan satu rakaat. Rawi Abu Daud, diriwayatkan Imam Abu Daud bi isnadihi lam yafhu. Kemudian
Al-Ghazali mengatakan la tudrikul jamaah illa bi idraki raq'ah. Kau tidaklah mendapatkan jamaah kecuali dengan mendapatkan satu rakaat. Qala fi asli raudha wa huwa syadz dhaif. Ya, kan tetapi di dalam raudha menjelaskan bahwasanya itu adalah asal wa huwa syadzun dhaifun. Baik, خلاص. Nah, sekarang ada yang tanya. Bagaimana ketika ada makmum yang masbuk sedangkan imam berada dalam keadaan ruku? Hah? Kalau masbuk, orang imam masbuk, kemudian dia seorang makmum maksud masbuk, kemudian masuk imam dalam keadaan ruku. Apakah dia mendapatkan satu rakaat? Hah? Ya. Itu pendapat yang sahih menurut para aimah juga. Di dalam نختتم درسنا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.